Ustaz Ja'far tentang bagaimana keridhaan orang tua. Penting banget. Sampai-sampai dikatakan kalau dia di pagi hari itu mendapat ridho orang tuanya dan dia ada kekurangan-kekurangan kepada Allah, niscaya Allah ridho kepadanya. Sampai seperti itu. Luar biasa. Kenapa sampai seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita melalui mereka berdua. Pengorbanannya ini seperti itu, dan Allah memberi keistimewaan kepada mereka berdua, sesuatu yang luar biasa. Karena mereka pun juga luar biasa terhadap kita. Karena kita ini tidak pernah tahu bagaimana sewaktu ibu itu hamil, mengandung, ibu melahirkan, ini berat betul. Makanya hari ibu ini luar biasa, jangan dianggap enteng. Jadi sewaktu sudah tua, sudah besar, jangan merasa bahwa kalian itu lebih hebat daripada ibu kalian. Jangan. Karena ibu ini melahirkan yang setengah mati itu, waktu itu antara mati dan hidup, melahirkan kita ini. Setelah itu lahir, bayangkan, sudah istilahnya dalam dia itu kesakitan, sekian bulan hamil, mau tidur tidak bisa nyenyak. Terus habis itu kesakitan dan melahirkan. Setelah lahir itu alhamdulillah senangnya luar biasa. Setelah itu digendong, disusui, didulang, diceboi, di macam-macam sudah kerjaannya. Tahu-tahu si anak ini sudah dewasa, dia berani sama ibunya. Coba kalau kalian dengar di berita-berita, anak membunuh ibunya, anak menuntut ibunya tentang uang yang diambil ibunya, masuk ke kepolisian. Ini anak durhaka. Mustahil dia akan membau surga, tidak bisa. Makanya sayang, dikatakan ummuka abuka. Ibumu baru ayahmu. Karena apa? Karena ibu itu, anak itu kalau masih kecil dia gandulnya itu ke ibu. Tapi kalau besar ibu biasanya ditinggalkan karena ibu tidak pernah kasih duit. Yang ngasih duit itu bapaknya terus. Kan dia lebih sayang sama bapaknya. Oh, bapakku sayang luar biasa, kasih saya duit. Ibu enggak. Kalau ibu hitungan, ya sudah, janganlah ini nanti uang buat kepentingan ini. Tapi waktu kecil dia lupa bahwa ibu yang mengorbankan dirinya, nyawanya untuk melahirkan si anak itu kan. Itu luar biasa. Hati-hati ya adik-adikku, anak-anakku. Ibu kalian adalah ratu atau raja. Jangan sampai ibu kalian sedih gara-gara kalian, meneteskan air mata karena kalian. Jangan. Gembirakan ibu walaupun misalnya kamu tidak mampu. Misalnya ibu, kan mungkin ada orang tua yang meminta sesuatu kita tidak mampu. Sampaikan kepadanya, siap ibuku. Apapun yang ibu minta, insya Allah saya sebagai anak sanggup untuk memenuhinya. Yang penting ibu doakan. Nah, insya Allah nanti berkat doanya ibu tadi hasil kamu. Di muka bumi ini 99% keberhasilan seseorang itu karena ketaatannya kepada orang tua. Sama orang tuanya baik, insya Allah sukses. Ujian itu tidak usah keliling ngalor ngidul cari kiai atau habib untuk doakan. Ibu kalian, ayah kalian suruh doakan. Walaupun ibu sama ayah itu kelihatannya tidak pateo soleh ngono lah. Oh, ibu saya ini kadang beb subuhnya itu kesiangan oh beb. Itu bukan urusan kamu. Tugas kamu berbakti kepada ibu. Mau ibu kamu Islam, mau ibu kamu kafir, tetap kamu harus bekti sama ibu. Walaupun tidak Islam, harus. Nah sekarang ini orang sudah mulai gampang ke ibu. Ibu itu dianggapnya orang-orang yang tidak ada artinya. Nah aku bilang menjalik ya, hati-hati. Mari ibu jaga. Untung orang yang hidup masih punya ayah dan ibu. Untung. Kalau sudah tidak ada, kapan Anda bisa mencium tangannya? Bayangkan sewaktu Anda mencium di pagi hari akan pergi kerja, mencium tangan ibu itu tadi, Masya Allah. Berapa rahmat di situ turun. Sewaktu mencium dahi ibunya waktu mau berangkat kerja, berapa rahmat yang turun. Tidak dipikir itu. Kadang berangkat kerja curuntul keluar, sing diambung bojone itu. Yang dicium istrinya, wahai istriku doakan aku ya, aku ingin berangkat kerja. Ibumu penting,
Nah setelah mencium dahi ibunya, mau mencium dahi istrinya silahkan, tidak masalah. Istri dimanja-manja, ibu ditinggal pamitan aja enggak. Ini orang kurang ajar. Sedangkan istri itu kenal Anda sewaktu Anda sudah dewasa, tidak pernah kenal susah Anda. Tapi kalau ibu tahu bagaimana ngerawat Anda dari sebelum lahir sampai dewasa, sampai biasanya sudah sampai mati begitu ya. Anak ini subhanallah. Hati-hati. Ada terjadi di salah satu orang tua ini juga penting ya. Pendidikan orang tua untuk anak ini penting. Ada satu cerita ini agak lucu. Bagaimana kecintaan seorang ibu terhadap anak. Sebagai penutup ini. Ada seorang ibu punya anak, anaknya tuh nakalnya luar biasa. Subhanallah. Dan nakalnya anak ini tidak terukur. Nakalnya ini Masya Allah. Aneh-aneh anak itu. Nanti ada pengajian, anak ini punya anjing. Anjingnya itu bukan milik dia ya, anjing jalan di jalan. Itu nurut sama anak ini gara-gara anak ini tiap hari keluyuran di luar terus mainannya sama anjing. Waktu itu si anak ini lihat ada pengajian, anjingnya itu dibawa pergi ke pengajian, dilepas di situ. Bubar semua saat pengajian. Ini anak beling betul. Ya istilahnya usia anak ini sudah balik ya, masih kira-kira 20-an tahun apa, nakalnya top. Setelah itu nanti ada apa lagi, kelompok orang-orang perempuan misalnya masih duduk-duduk membicarakan anjing lagi, jadi suka mengganggu orang di kampung ini. Hampir satu kampung itu mendoakan anak itu mati. Hampir satu kampung, wes tidak kuat lihat anak itu. Ya Allah Gusti gendang mati. Orang ini didoakan. Subhanallah, anak itu meninggal. Anak itu meninggal. Setelah anak itu meninggal, si ibu ini bingung. Satu kampung tidak ada yang mau nyolatkan. Tidak mau nyolatkan satu kampung. Ini lihat ini, wes sholat no dewe. Anak tiap hari mengganggu pengajian. Anjing dibawa di pengajian, rusak pengajian. Akhirnya si ibu ini bingung ngambil, pergi ke pasar. Manggil ada orang tukang jual daging kambing. Dipanggil, Mas, tolong anak saya ini meninggal, tidak ada yang mau mandikan, tidak ada yang mau mengafani, tidak ada yang mau menyolatkan. Tolong kamu solatkan, kamu kafani, kamu mandikan, dan kamu kuburkan. Si penjual kambing ini tadi ya heran, loh saya kok suruh tugas, saya ini bukan ahlinya, tolong dong Mas, tolong. Akhirnya ada berapa keluarga itu menyolatkan, termasuk dia sudah dikafani, dimandikan, dikuburkan. Waktu dikuburkan si ibu ini masih ada rasa sayang sama si anak tadi yang beling ini. Tolong Mas, buat didoakan ini anak saya ini. Nah yang jual daging ini, saya tidak bisa doa. Oh saya penjual daging kok suruh doakan, suruh nalkinkan gitu. Talkinkan ini anak saya ini, buat ditalkinkan. Katanya penjual daging, bagaimana saya mau nalkinkan? Saya tidak bisa, buat tolong Mas, tolong. Ini loh ibu. Walaupun bagaimana diikhtiari supaya anak ini menjadi penghuni surga, walaupun beling. Subhanallah. Akhirnya si orang penjual daging ini angkat tangan pecah Fatihah. Kenal gini malah Fatihah. Akhirnya ya sudah, semua ibu ini nurut, si anaknya yang laki sekeluarga nurut. Setelah beberapa hari ibu itu mimpi ketemu si anak ini. Anak itu gagah gede dulu, dalam mimpinya itu pakai jubah ganteng, guyu-guyu. Terus ibu ini bingung loh. Nah, kamu ini gimana? Wah Bu, alhamdulillah. Saya nikmat, saya di surga. Alhamdulillah kata ibunya. Kok kamu di surga? Iya saya di surga nikmat. Loh kok bisa kamu masuk surga? Ibunya tuh heran dia di surga. Jadi ini garis-garis belingnya itu anak. Tapi ya doanya ibu luar biasa. Katanya si anak itu, Bu, ini doanya orang yang nalkinkan saya. Tukang kambing. Padahal bukan ustaz, bukan kiai, bukan habib. Akhirnya si ibu ini curiga, apa talkinnya itu? Parah nih jual kambing. Mas, anak saya terima kasih. Saya mimpi anak saya itu di surga karena talkin Anda. Anda itu baca talkin apa Mas? Loh Bu, saya ini tidak bisa apa-apa. Saya cuma bilang, ya Allah, kalau orang jenazah mayit ini anak ini tadi menjadi tamu saya, niscaya saya potongkan kambing satu buat menjamu dia. Berhubung ini Engkau Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi,
Jamulah anak ini dengan maaf ampunan. Jamulah anak ini. Cuman gitu dong. Nur subhanallah. Enak ya talqinnya. Kalau dia menjadi tamu saya tukang kambing, tak potongkan kambing, tak kasih kambing, kon mangan sing enak, tamuku. Tapi ini tamumu ya Allah. Terimalah dia dengan, jamulah dia dengan ampunan. Masya Allah. Masuk surga. Loh, enak deh ya. Ibu, ini ikhtiarnya seorang ibu. Lagi gitu loh, ibu itu cekelono. Ibu itu luar biasa. Adik-adik ya dipegang ibu itu. Nah orang tua, bapak juga coba tinggal ke. Gue ibu kok bapak malah mbok amui terus. Aku ora butuh kowe, Pak. Saya tidak perlu bapak, saya perlu ibu. Kata Habib saya ibu kok. Loh ya jangan gitu. Ibumu itu kalau misalnya begini, misalnya contoh yang paling gampang, kamu punya uang 4 juta. 3 juta kasih no ibu, 1 juta kayak no bapak. Istilahnya seperti itu. Begitu pula kamu kalau punya anak laki dan perempuan. Anak perempuan tuh kasih ono lebih. Kamu punya barang 3, permen 3. Anak perempuan tuh kasih ono 2, anak laki kasih ono 1. Tapi nek warisan beda. Laki 2, wedok 1. Lah kan gitu. Kenapa begitu? Ini anak perempuan ini paling kok wis dewasa dibak wong liya. Apa ono sing apik sayang terutama mbok kuwi masyaallah. Wis penting rangkulono. Bismillah. Awakmu orang duwe kelambi tidak apa-apa, yang penting ibu pakai baju yang bagus. Istri-istri barang saya sampaikan, jangan Anda menjadi istri yang memprovokasi suami. Jangan. Istri yang dikira ibumu aku sumpek karo ibu, gak sumpek. Bendina aku diomeli terus. Aku di mertua orang nyongko nek mertuaku kaya ngono. Lah kowe rasa dadi menungso wae. Namanya orang itu nikah ya sudah kamu terima apa adanya sak paket. Mau kok nikah mau suaminya tok bapak mboknya ndak mau, itu bukan nikah. Nikah ki sak paket. Nek ora enek wong tuwane ya ora mungkin nikah karo anake. Karo sapa? Saya mau nikah sama seorang putri. Putri ini sapa lah? Kan ada dong. Lah itu kudu harus mau sak paket. Dan jadi kalau menjadi istri dari suami, jangan mengganggu suami berbakti kepada orang tua. Jangan. Kalau istri yang seperti itu tidak mungkin masuk surga. Banyak tuh suami-suami yang manut sama istri. Goro-goro cinta. Cinta apa? Cintanya istri itu nanti baru menurut istri sosok kertas. Istri itu kertas. Nek kertasnya dikembalikan ke KUA, wis ora dadi bojomu. Tapi kalau ibu, sampai kiamat tetap ibumu. Walaupun kamu mengatakan saya tidak mau punya ibu itu, tetap mbokmu. Mau diapakan? Saya kesel duwe bapak kaya ngono, ya tetap kuwi bapakmu. Kamu tidak mengakui dia adalah orang tuamu. Tapi kalau istri cuman kertas, cuman ya juga tidak boleh dihinakan maksudnya. Cuman kertas terus nanti kalau ngamuk, kowe iki kertas. Akhirnya tiap ketemu istri kamu itu kertas. Jadi kamu jauh sama dia tidak bisa, istrinya juga harus disayang saya. Jadi tetap namanya soalnya istri itu adalah ibu dari anak-anak Anda. Siapa sing nglahirke apa kowe sing nglahirke? Ndak. Suami ki ya sing sayang karo kowe. Wis nglahirke umbah-umbah, kadang ngene anu dinesoni barang aja. Masak kasih dan ngamuk, masak anyep ngamuk, masak ngene ngamuk baik suami. Janganlah jadi suami seperti itu ya. Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania, jadilah suami yang menggembirakan hati istri. Gembira terus. Orang ketang nek njaluk tasbih kok ono tasbih. Saya bu, wis kuwi ora usah kakean cerita, ora usah WA-an terus maca wirid ki tasbih. Sedina ora rampung sampeyan. Wis kon lungguh ngono kan deprok karo selonjor. Ya Latif, ya Latif. Ngono bae. Ya, insyaallah mudah-mudahan iki guyon sithik supaya istilahnya ndak tegang dan pesan untuk anak-anak terhadap orang tua. Oke, bismillah.